Apa kebenaran tersembunyi tersebut? Kebenaran tersembunyi tersebut yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini agar umat Islam merayakan. Ini pernyataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa kalau kita berpedoman pada Kiai Hasyim Asy'ari, pendapat kita mengikuti pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenapa kita mengikuti perayaan Maulid Nabi? Kenapa tidak mengikuti langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Mestinya kita mengikuti apa yang diwacangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau memang kita mengikuti pendapat beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang keras Kiai Haji Asy'ari. Di mana beliau melarangnya? Di dalam kitabnya, bisa dilihat nanti di dalam kitabnya, dalam At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Maulid Bil Munkarat. Ini pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tebu Ireng Inisiatif. Dalam segmen kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Roziki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Razak. Beliau merupakan salah satu santri Tebu Ireng. Jadi ketika biasanya nulis di medsos, beliau melabelkan nama dengan santri Tebu Ireng, namun sebenarnya jabatan-jabatan tinggi sudah beliau capai begitu. Seperti misal di MUI Jawa Timur, beliau merupakan salah satu anggota komisi fatwa MUI Jawa Timur. Dalam segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan problematika Maulid Nabi. Sebenarnya pembahasan Maulid Nabi merupakan pembahasan yang begitu klise, yang seringkali para halayak umum membahas begitu. Namun kali ini berbeda karena terdapat beredar sebuah video yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu haram dan bid'ah. Namun hal yang paling mencengangkan adalah ketika Maulid ini diharamkan, tapi dengan menggunakan referensi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dengan mengatakan bahwa beliau merupakan seorang pendiri Nahdlatul Ulama yang memang NU terkenal sebagai organisasi yang memang melegalkan terhadap peringatan Maulid Nabi, dan juga beliau dinyatakan di video itu merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Lantas sebenarnya bagaimana Ustaz terkait dengan isi sebenarnya yang ada di dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat yang dikarang oleh Hadratus Syekh terkait dengan masalah Maulid Nabi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ma'ad. Musyahidin al-kiram, teman-teman Tebu Ireng Inisiatif yang saya banggakan, berbicara tentang Hadratus Syekh, berbicara tentang muassis Ma'had Tebu Ireng dan muassis Nahdlatul Ulama, memang menarik gitu ya. Seakan-akan kalau sudah disandarkan ke beliau ini akan wow gitu ya. Dan sebenarnya bagus ya, ada tradisi bahwasanya penisbatan sebuah statement pendapat kepada ulama ini bagus. Ini tradisi kita di pondok pesantren. Kita punya makalah inna min barakatil ilm azwal qaul ila qailih. Jadi termasuk keberkahan itu jika kita berhasil untuk menisbatkan sebuah ilmu, menisbatkan sebuah ucapan, menisbatkan sebuah statement kepada qailihi. Tapi mohon tidak berhenti di sini gitu ya. Ada lanjutan yang tidak kalah penting, yaitu wa naqlu aqwalil a'immah wa ahwalihim amanah.
Jadi kalau menisbatkan ini sudah ada keberkahan, tapi sebenarnya dalam mencatut atau menisbatkan sesuatu kepada orang hebat itu adalah amanah. Yang namanya amanah ini berarti salah satu sifat dari pribadi yang baik ya. Kalau bilang dikatakan bilang, kalau tidak bilang dikatakan tidak bilang. Kalau bilang A dikatakan bilang A, kalau bilang B dikatakan bilang B. Jangan diputar balik. Itu namanya lawan dari amanah. Dan khianah namanya. Dan tentu ini tidak layak disandang seorang ustadz. Tidak layak disandang khotib ya. Jadi seorang ustadz, seorang khotib harusnya tadi itu setelah ada keberkahan dalam penisbatan sebuah statement, ada amanah. Ada amanah yang harus dijaga. Baik, kita berbicara tentang kitab yang lagi viral ya. Sebenarnya kitab ini sudah viral, sudah terkenal gitu ya, sudah terkenal, yaitu At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Kitab ini ditulis Hadratus Syekh sebagai respon ya. Sebagai respon, memang Hadratus Syekh ini kita kenal sebagai ulama yang sering memberi tanggapan, memberi arahan terhadap problematika masyarakat. Lah, Maulid jauh sebelum kitab ini ada, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi ritual yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia. Oleh karena itu maka NU sebenarnya tidak menciptakan maulid gitu ya. Jadi maulid ini sudah dilakukan jauh sebelum NU berdiri gitu. Dan Hadratus Syekh ini melihat ada fenomena di beberapa titik ya. Di salah satu ma'had di Jawa Timur dan di salah satu titik di salah satu kabupaten di Jawa Timur ada ihtifal maulid yang diisi dengan mungkarat. Ada ikhtifal maulid diisi dengan mungkarat. Ini kan ada dua titik yang perlu difahami. Peringatan maulid, yang kedua diisi dengan hal-hal yang mungkar gitu ya. Yang diingkari Hadratus Syekh itu adalah mungkaratnya. Mungkaratnya, bukan maulidnya. Ini jangan gagal paham ya. Jangan gagal paham gitu ya. Sehingga pernyataan yang berapi-api dari sang ustadz itu ya, bahwasanya Hadratus Syekh lah orang yang memiliki statement yang sangat keras melarang peringatan maulid, ini salah besar. Salah besar itu. Yang benar adalah peringatan maulid yang diisi dengan hal-hal yang mungkar lah yang diingkari oleh Hadratus Syekh. Dan ini bukan berarti Hadratus Syekh berijtihad sendiri, dan ini menunjukkan bahwasanya ada amanah dalam diri Hadratus Syekh. Yaitu kalau kita melihat At-Tambihat Al-Wajibat ini, beliau asbul qaul ila qaili. Ada di sana ulama Syafi'iyah, ada ulama Malikiyah yang dirujuk. Ya. Sehingga sangat salah betul kalau lagi menisbatkan bahwasanya ini tidak didukung oleh 4 madhab yang muktabar. Ini salah betul lagi. Jadi ini salahnya sudah murakkab gitu ya. Kalau level-levelnya luar biasa. Jadi kalau bicara tentang At-Tambihat Al-Wajibat, kitab ini ditulis tahun 1355 Hijriah. Dan kitab ini sudah diuji secara akademik di Universitas Al-Azhar gitu ya. Maka kitab ini ditulis oleh Hadratus Syekh tadi 1355 di Rabi'us Tsani ya. Tadi pagi saya khataman betul kitab ini supaya tidak ada amanah yang saya lewatkan gitu ya. Jadi Rabi'us Tsani kitab ini diselesaikan oleh Hadratus Syekh lalu dikirim ke Al-Azhar. Dikirim ke Kibar Ulama Al-Azhar. Dan kemudian bisa Anda saksikan di sebelum bicara muqaddimah ini ada tasdirul kitab linukhbatin min ajilla ulama Al-Azhar. Di antaranya adalah Syekh Yusuf Ad-Dikhwi. Bahkan Syekh Yusuf ini kalau kita khatamkan kitab ini memberi beberapa catatan di beberapa halaman. Itu artinya betul-betul dibaca. Betul-betul dibaca. Sehingga kitab ini sudah secara kelas itu kelas internasional gitu ya. Diakui oleh Kibar Ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Dan kalau boleh bicara tentang isi kitab ini, setidaknya ada pujian dari ulama Al-Azhar, lalu ada muqaddimah ya. Muqaddimah menceritakan kronologi ya. Kemudian ada tambihat. Tambihat itu warning gitu ya. Dan warningnya ini tidak main-main, 10 warning. 10 warning. Dan sebenarnya kalau kita melihat tambih yang pertama saja ya, saya tidak bicara banyak ya. Tambih yang pertama saja itu Hadratus Syekh sudah
menukil ini. Yu'khad min kalamil ulama al-ati dzikruhu annal maulid alladzi yastahibbuhul a'immah. Ada kata-kata yastahibbuhu. Maka sebenarnya kalau kita mau melihat sebelum berkomentar gitu ya, mau sabar sebentar saja untuk mau baca lalu berkomentar, maka tidak akan mungkin lahir komentar-komentar itu. Jadi kata yastahibbuhu ini mengisyarahkan bahwasanya di sana ada ihtifalul maulid yang mustahab dan ada yang ghair mustahab. Gitu. Dari sana sudah gugur pernyataan itu. Dan saya yakin sekali harapannya tadi ya, saya yakin sekali ini menjadi pelajaran yang penting bahwasanya melabelkan sebuah pendapat pada ulama itu sudah barokah. Tapi mohon dilanjutkan wa naqlu aqwalihim amanah. Amanah ini. Jangan main-main dengan amanah karena kalau tidak ada amanah maka munafik namanya. Munafik namanya. Saya kira itu untuk prolog di ketemuan kita di sore hari ini. Baik, untuk sebenarnya ketika kita melihat dalam isi kitab itu tadi dijelaskan bahwa di tambih al-awwal itu Hadratus Syekh sudah menyinggung terkait dengan hukum peringatan Maulid. Kemudian baru setelah itu ditambah yang kedua beliau memberikan pernyataan terkait Maulid-Maulid yang yasna bil munkarat begitu. Lantas bagaimana sebenarnya tanggapan panjenengan terkait dengan adanya pernyataan seperti ini? Apakah sebenarnya si Ustadz ini kurang membaca atau bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi membaca fenomena ini hanya Allah yang tahu ya. Karena kita melihat respon setelah beliau diingatkan lalu beliau mengatakan saya khilaf, lupa karena takdir Tuhan. Nah, ini saya kurang sepakat. Lek salah dinisbat tentang pangeran ini ya. Ini menurut saya kurang pas ini ya. Kurang pas ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya saya khilaf tidak mencantumkan liman yasna bil munkarat ya. Sehingga menurut saya kitab ini semua dari tambih pertama sampai tambih akhir bahkan mulai muqaddimah sebenarnya sudah menyatakan itu. Jadi kesalahan memahami saya kira di sini sangat fatal. Sangat fatal apalagi dikhutbahkan gitu ya. Apalagi dikhutbahkan. Cobalah kita bicara tambih yang kedua katakan ya. Beliau menulis katakan di halaman 19 ya, cetakan Maktabah At-Turas Al-Islami. Idza alimta dzalik fa'lam anna amalal maulid idza, ada kata idza. Jika kata kalau enggak ngerti syartiyah atau enggak ngerti apalah bahasanya itu, idza ini kan menunjukkan syarat ya. Jadi jika ada ila maksiatin rajihatin mithlul munkarat wajaba tarkuhu wa haruma fi'luhu. Nah, kata idza ini harus dipahami ya. Artinya jika syarat ini tidak terpenuhi, maka ini kembali kepada kaidah awal yang ditulis oleh Hadratus Syekh, yaitu annat ta'ah idza addat ila maksiatin rajihatin wajaba tarkuha fa inna ma yuaddi ila syarri syarrun. Kata kunci adalah taat itu, innat ta'ah. Berarti kalau maulid ini tidak berisi maksiat, fahuwa ta'ah. Bahwa min jinsi ta'ah, min jinsi taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kata kunci harusnya. Tapi saya menilai bahwasanya saya sebagai santri Tebireng melihat karya Hadratus Syekh itu utuh. Ya. Utuh dalam arti beliau tidak lantas membela maulid dengan menutup mata. Kalau ada indikasi keharaman beliau tutup mata karena fanatisme, enggak. Hadratus Syekh enggak begitu. Beliau ansih, beliau lurus, bahwasanya yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Sehingga ini adalah fenomena yang menurut saya teman-teman muhibbin dari maulid yang barangkali ada indikasi-indikasi yang kurang baik dalam perayaan yang kita lakukan ini menjadi bahan evaluasi gitu ya. Yang disebut di sini ada ikhtilatur rijal wan nisa al-ajnabiyat. Ini kan fenomena yang hari ini harus kita akui bahwasanya itu juga PR bersama. Tapi sekali lagi, jangan lantas dipukul rata maulidnya yang haram, gitu ya. Jadi ini adalah evaluasi yang diberikan Hadratus Syekh, dan ini juga menjadi bahan evaluasi kita sebagai nahdliyin, sebagai para santri, bagaimana menjaga kemurnian, kesucian, ihtifadul maulid, sehingga tidak disalahfahami, sehingga kitab ini saya kira perlu untuk dibaca, dijadikan SOP untuk semua panitia maulid, gitu ya.
Jadi panitia-panitia pelaksanaan maulid saya kira SOP dari Hadratus Syekh ini harus dipegang betul. Sehingga bagi saya sangat disayangkan statement itu lahir dalam momen khutbah Jumat, sangat disayangkan. Saya teringat ketika momen Isra Mi'raj ya, di antaranya saya baca Al-Anwar Al-Bahiyah karya Syekh Muhammad ya, Said Muhammad. Di sana Hadrat Rasul melihat fenomena ada ular yang keluar dari lubang yang kecil. Ya, lalu kemudian ular ini mau masuk, tidak bisa lagi karena ularnya lebih besar daripada lubangnya. Lalu Hadrat Rasul menanyakan pada malaikat Jibril, wahai Jibril, fenomena apa ini? Kata malaikat Jibril, itulah fenomena sebuah ucapan, statement yang sudah keluar, lalu untuk ditarik kembali itu sulit gitu. Dan orang-orang yang melakukan ini, ya inilah yang diberi gambaran dari sejak peristiwa Mi'raj itu sudah ada gambaran itu, bahwa akan ada statement-statement besar yang keluar, tapi kemudian ingin ditarik kembali. Hasilnya no, karena sudah kadung keluar. Kalau bahasa Habib Umar, ketika mencontohkan orang yang sudah mengeluarkan statement dan ingin membersihkannya adalah seseorang itu disuruh bawa kemoceng, ya kan? Kemoceng ini you bawa pulang, lalu ambil satu-satu tebarkan. Begitu sudah sampai rumah, you ke sini lagi. Akhirnya ke situ kan, tanya, sudah Habib, sudah saya lakukan. Coba tarik, ambil lagi itu. Apa itu? Bulu-bulu kemoceng yang sudah tersebar kemana-mana itu, you tarik kembali. Ya enggak bisa. Itulah ucapan kamu. Itulah ucapan kamu. Maka menjaga lisan ini sangat penting sekali, terutama kalau kita diminta untuk menjadi tokoh, diminta untuk berbicara, ya baca dulu. Jadi semangat menjadi ustadznya itu direm dulu, ngaji dulu. Maka kata patah yang sangat kita ikuti adalah tafaqahu qabla an tusawwadu, ya. You alim dulu, you ahli dulu, baru jadi kiai, baru jadi tokoh agama. Untuk menghindari seperti ini. Saya kira itu komentar tentang fenomena ini. Baik, mungkin terakhir terkait dengan nanti kedepannya mungkin dari para dai, karena di era disrupsi seperti ini, banjirnya informasi, banyak orang yang memang begitu bebas untuk menyuarakan aspirasinya di media sosial. Entah itu dari mana asalnya, seperti mungkin gurunya tidak jelas, dia bebas untuk memberikan sebuah statement yang ada di media sosial. Mungkin harapannya untuk ke depan ini bagaimana? Ya kita yang dari santri harus membanjiri itu semua. Ini melupakan sebuah tantangan bagaimana kita yang ngaji, bukan hanya ngaji terjemah, kita yang ngaji huruf demi huruf, kata demi kata, harus berani tampil. Dan tentu persiapan sebelum tampil kayak tadi itu, kita harus tafaqahu qabla an tusawwadu. Kita menjadi faqih dulu, kita faham dulu atas apa yang akan kita sampaikan, baru kita muncul gitu. Sehingga kita tidak menjadi golongan-golongan yang habis berbicara lalu minta maaf gitu ya. Apalagi hanya dengan materai 10.000 gitu ya. Jadi saya kira permohonan maaf itu tidak hanya dengan materai 10.000. Jadi konsekuensi sebagai kita orang yang berani berbicara, ya kalau memang ada salah harus berani minta maaf. Dan tolong itu menjadi catatan untuk berpikir ulang untuk berbicara di waktu selanjutnya. Jangan hanya ini menjadi batu loncatan saja. Di sini tutup, geser lagi ke tempat lain, ngunu meneh dan ngunu maneh. Ya sudah, kalau sudah begini maka yang sakit adalah mentalnya, bukan kapasitas dia untuk membaca, tapi mental dia untuk apa? Untuk tidak mau mengakui kesalahan, untuk tidak mau memperbaiki kekurangan. Maka ya sebagai kewajiban kita, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Maka kita yang santri maju, kita yang santri membaca, ngaji, lalu kita berani tampil. Itulah di antara syuhrah yang harus kita lakukan. Baik, mungkin cukup sekian saja. Terima kasih atas wejangan dan juga pandangan terkait dengan fenomena ini. Teman-teman Tebireng Inisiatif yang berbahagia, pemirsa yang menonton, tadi sudah kita dengar bersama statement dari santri Tebireng, ya, Ustadz Ahmad Roziki. Jadi bahwa apa yang telah disampaikan oleh salah seorang ustadz
yang ada di Pamekasan kemarin melalui khutbah Jumatnya itu merupakan hal yang keliru begitu. Karena memang di dalam kitab At-Tabihat Al-Wajibat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah memberikan di tambih awal itu sudah memberikan sebuah warning bahwa memang hukum asal maulid itu adalah bid'ah hasanah begitu. Bid'ah hasanah. Sehingga boleh, bahkan tadi sudah dijelaskan yastahibuhul a'immah, para imam mengatakan itu sunnah begitu. Sehingga perlu kiranya untuk membaca kembali kitab ini, kitab At-Tabihat Al-Wajibat ini, dan tadi juga direkomendasikan oleh beliau agar supaya kitab ini dijadikan sebuah SOP untuk para panitia peringatan Maulid Nabi. Mungkin cukup sekian dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.